Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq, panggilan Siddiq, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Komputer, Nur BP 190108-2003. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang manajemen memori. Manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Selanjutnya, dalam memori tersebut kita dapat klasifikasikan. Pertama itu isi memori, yang kedua ruang alamat logika dan ruang alamat fisik, yang ketiga sweeping, yang keempat lokasi berurutan, dan yang kelima pegging, dan yang keenam segmentasi. Baiklah teman-teman, jangan khawatir, saya akan menjelaskan satu persatu. Terus di dalam memori tersebut tuh terdapat beberapa bagian-bagian, atau juga bisa kita sebut juga jenis memori. Pertama tuh memori kerja. Memori yang pertama tuh ROM atau FROM atau EEPROM atau EEROM. Yang kedua RAM, dan yang ketiga cache memory. Dan yang kedua itu jenis memori itu memori dukung, kayak floppy, hard disk, dan CD. Selanjutnya, fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar pertama, utilitas CPU meningkat. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Yang keempat, transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Jadi, kalau misalnya data tersebut tidak harus dipakai, maka itu akan dikelola oleh memori tersebut. Yang keenam, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketujuh, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Dan ke-8, mengelola sweeping atau pegging antara memori utama dan disk. Selanjutnya, yang tentang bagian atau manajemen memori yang saya sebutkan tadi, itu yang terdiri atas 6 bagian. Baiklah, kita pertama akan membahas tentang isi memori. Isi memori itu berupa instruksi eksekusi yang umum. Contohnya, pertama mengambil instruksi dari memori. Instruksi dikodekan dan mungkin mengambil operan dari memori. Setelah instruksi dieksekusi pada operan, hasil ada yang dikirim kembali ke memori. Jadi misalnya dia berjalan, terus tujuannya dia telah sampai. Jadi yang telah sampai itu informasinya tuh sampai ke tempat asalnya kembali, dioper kembali. Misalnya dia pergi dari rumah, terus setelah sampai misalnya ke Padang, maka akan diinformasikan tersebut. Itulah saya ringkaskan maksud dari isi memori tersebut. Selanjutnya, dalam isi memori tersebut terdapat pengikatan alamat atau address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat pertama, compile time. Jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat awal, harus dilakukan kompilasi ulang. Yang kedua, load time. Harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Dan yang ketiga, execution time. Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya. Selanjutnya, dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah
sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Selanjutnya dynamic linking. Sebagian besar sistem operasi hanya mensupport static linking, di mana sistem library language diperlakukan seperti objek modul yang lain dan dikombinasikan dengan ladder ke dalam binary program image. Selanjutnya overlay. Sebuah proses dapat lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan untuk proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Selanjutnya, bagian yang kedua itu ruang alamat logik atau logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat tersebut sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama. Tetapi, hasil skema waktu pengikatan alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Yang ketiga, sweeping. Sweeping merupakan pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Jadi sweeping ini dapat kita simpulkan bahwa saat pemindahan proses dari memori utama dan ke memori utama ke memori lain atau ke tempat yang lain, maka dia akan kembali lagi. Selanjutnya, alokasi berurutan. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu sistem operasi. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu untuk sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi. Yang kedua, proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation atau multi partition allocation. Pembagiannya itu pertama single partition allocation. Pada single partition allocation diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Selanjutnya, multi partition allocation. Pada multi partition allocation mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input atau input queue yang menunggu dibawa ke memori. Dan yang selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi di sini jangan disamakan sama fragmentasi pada biologi karena itu jauh berbeda. Fragmentasi di sini, fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Pada manajemen memori bagian yang kelima yaitu pegging. Pada pegging ini, konsep dasar pegging pertama, pegging merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan. Jadi pada slide sebelumnya di situ disebutkan tentang fragmentasi. Jika terjadi masalah, maka di sini akan dibantu atau disolusikan oleh pegging. Jadi, pegging ini mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang terakhir tersedia. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok
ukuran tetap yang disebut frame. Selanjutnya, implementasi sistem plugin. Setiap sistem operasi mempunyai metode sendiri untuk menyimpan tabel fact. Dan yang terakhir, proteksi. Jadi di plugin ini ibaratnya terjadi tingkat keamanan, atau di plugin ini membuat suatu sistem keamanan sehingga memori kita itu terproteksi atau teramankan. Dan yang selanjutnya, multi-level flagging. Multi-level flagging digunakan pada sistem yang mempunyai ruang alamat logika yang sangat besar, yaitu antara 232 sampai dengan 264. Selanjutnya, self flag. Pada skema flagging dimungkinkan untuk setting kode umum. Bentuk ini penting terutama pada lingkungan time sharing. Dan bagian yang terakhir itu segmentasi. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Konsep segmen adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke memori sebagai array linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Tidak perlu berurutan di antara segmen tersebut. Selanjutnya, arsitektur segmentasi. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen atau disingkat juga dengan S, dan offset disebut juga dengan D. Terus, pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen yang terdiri dari segmen basis atau base yang berisi alamat fisik awal. Yang kedua, segmen limit merupakan panjang segmen seperti tabel fact. Tabel segmen dapat berupa register atau memori berkecepatan tinggi. Selanjutnya, segmen tabel base register atau STBR digunakan untuk menyimpan alamat yang menunjuk ke segmen tabel. Dan yang selanjutnya, segmen tabel length register atau STLR digunakan untuk menyimpan nilai jumlah segmen yang digunakan program. Dan selanjutnya atau yang terakhir, untuk alamat logika S dan D, yaitu segmen and offset. Pertama diperiksa apakah segmen number S legal. Kemudian tambahkan segmen number STBR, alamat hasil STBR tambah S, atau segmen tabel length register tambah segmen ke memori dari segmen tabel. Selanjutnya, proteksi dan sharing. Proteksi bit dapat diletakkan pada tabel segmen. Segmen instruksi dapat diproteksi sebagai segmen read only atau execute only. Segmen data dapat diproteksi sebagai segmen read write. Pemetaan pada perangkat keras memori akan memeriksa bit proteksi untuk mencegah akses yang ilegal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dikoreksi atau silahkan di komen di bawah. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan bagi teman-teman, silahkan tanyakan langsung atau langsung chat di grup atau langsung PC aja, nggak masalah. Baik masalah tentang slide tadi ataupun masalah apapun, silahkan bicarakan. Tapi untuk terkhusus slide ini, cuma 2 orang penanya tercepat yang akan saya jawab, karena itulah aturan dari Baitra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.